Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Tuahuns. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode harga pokok proses. Pertama-tama kita lanjut pada soal metode harga pokok proses. Di sini soalnya yaitu PT Rayani Sejahtera mengolah produknya secara massal, dan dalam menghitung harga pokok produknya, PT tersebut memakai harga pokok proses. Data biaya dan data produksi selama bulan Juni 2020 adalah sebagai berikutnya. Di situ ada biaya bahan baku senilai Rp1.000.000 dan biaya bahan penolong ada Rp500.000, biaya tenaga kerja ada Rp2.250.000 dan biaya overhead pabrik ada senilai Rp3.300.000. Jumlahnya semua ada Rp7.500.000. Di sini ada juga jumlah produk masuk dalam proses sebanyak 2.500 unit. Jumlah produk yang ditransferkan ke gedung sebanyak 2.000 unit. Jumlah produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian bahan baku dan bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan BOP 40%, sebanyak 500 unit. Di sini kita diminta untuk yang pertama-tama kita diminta untuk membuat perhitungan biaya produksi persatuan untuk bulan Juni 2020 dan juga membuat laporan harga pokok produksi untuk bulan Juni 2020. Dan yang terakhir, membuat jurnal untuk mencatat biaya-biaya produksi selama bulan Juni 2020. Di sini kami dimintakan untuk perhitungan biaya produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga biaya produksi. Di situ kan ada di situ ada unsur biaya produksinya, yaitu ada BBP, BBB, BBP, BTK, BOP. Terus masing-masing memiliki biayanya, total biayanya, yaitu ada BBP ada 1 juta rupiah, BBP ada Rp500.000, BTK ada 2.025.500 rupiah, dan BOP ada Rp3.300.000. Kemudian cara menghitung unit ekuivalennya, yaitu rumusnya yaitu jumlah produk masuk dalam proses tambah tingkat penyelesaian kali jumlah produk dalam proses akhir. Jadi di bagian BBP-nya ada jumlah produk yang ditransferkan ke gudang sebanyak 2.000 unit dengan tingkat penyelesaiannya yaitu ada 100%. Nah, tingkat penyelesaian ini kita bisa lihat di soal, yaitu BBB memiliki tingkat penyelesaiannya yaitu ada 100%. Kita kalikan dengan 500 unit, di mana ini adalah jumlah produk dalam proses akhir sama dengan 2.500 unit. Berikutnya kita masuk pada BBP. BBP jumlah produk yang ditransferkan ke gudang sebanyak 2.000 unit dengan tingkat penyelesaiannya yaitu ada 100%. Nah, tingkat penyelesaian ini kita bisa lihat di soal, yaitu BBP. BBP memiliki tingkat penyelesaiannya yaitu 100%. Kita kalikan dengan 500 unit, di mana ini adalah jumlah produk dalam proses akhir sama dengan 2.500 unit. Kemudian ada BTK. BTK ini
memiliki jumlah produk yang ditransferkan ke gudang sebanyak 2.000 unit. Dengan tingkat penyelesaiannya yaitu ada 50%. Nah, tingkat penyelesaian ini kita bisa lihat di soal, yaitu soal BTK. Memiliki tingkat penyelesaiannya yaitu 50%. Kita kalikan dengan 500 unit, di mana ini adalah jumlah produk dalam proses akhir sama dengan 2.250 unit. Terus ada juga BOP. BOP ini jumlah produk yang ditransferkan ke gudang sebanyak 2.000 unit. Dengan tingkat penyelesaiannya yaitu ada 40%. Nah, tingkat penyelesaian ini kita bisa lihat di soal, yaitu BOP. Memiliki tingkat penyelesaiannya yaitu 40%. Kita kalikan dengan 500 unit, di mana ini adalah jumlah produk dalam proses akhir sama dengan 2.200 unit. Kemudian kita masuk dengan menghitung biaya produksi persatuannya dengan rumus total biaya, yaitu jumlah produk masuk, di mana kita bisa lihat di bagian BBB melihat total biayanya yaitu ada 1 juta rupiah dibagi dengan 2.500 unit, di mana ini ada jumlah produk yang masuk pada bulan Juni 2020, hasilnya 400.000 rupiah. Jadi biaya produk persatuan dari BBB adalah 400.000 rupiah. Terus kita lihat lagi di bagian BBP, memiliki total 500.000 rupiah dibagi dengan 2.500 unit, di mana ini ada jumlah produk yang masuk pada bulan Juni 2020, hasilnya adalah 200. Jadi biaya produksi persatuan dari BBP adalah 200. Terus kita masuk pada BTK. BTK ini memiliki total biaya yaitu 2.025.500 rupiah dibagi dengan 2.500 unit, di mana ini ada jumlah produk yang masuk dalam bulan Juni 2020, hasilnya yaitu ada 900.000 rupiah. Jadi biaya produksi persatuan dari BTK yaitu 900.000 rupiah. Terus yang terakhir BOP. BOP ini memiliki total biayanya yaitu 3.300.000 rupiah dibagi dengan 2.500 unit, di mana ini ada jumlah produk yang masuk pada bulan Juni 2020, hasilnya yaitu ada 1.320. Jadi biaya produksi persatuan dari BOP ini adalah 1.320. Kemudian kita membuat laporan harga pokok produksinya. Kita masuk dalam laporan harga produksinya, yaitu pertama-tama kita baca dulu data produksinya, yaitu dimasukkan dalam proses ada 250 unit. Produk jadi yang ditransferkan ke gudang ada 2.000 unit, dan produk dalam proses akhir ada 500 unit, dan jumlah produk yang dihasilkan ada 2.500 unit.
Terus biaya yang dibebankan dalam bulan Juni 2020, biaya bahan bakunya ada 1 juta rupiah. Biaya bahan penolongnya kan ada 500.000 rupiah. Biaya tenaga kerjanya ada 2.025.000 rupiah. Sedangkan biaya overhead pabriknya 3.300.000 rupiah. Jumlahnya yaitu 7.500.000 rupiah. Per unitnya di situ ada 400 biaya bahan bakunya, biaya bahan penolong per unit ada 200, biaya tenaga kerjanya ada 900, biaya overhead pabriknya ada 1.320, jumlah keseluruhannya ada 2.820. Terus kita lanjut ke pembuatan jurnalnya. Yang pertama ada pencatatan bahan baku. Di situ ada BDP, BBP. Di situ BDP dan BBP dimasukkan ke kredit. Sedangkan di persediaan bahan baku, sedangkan persediaan bahan baku dimasukkan ke debit. Yang kedua, pencatatan biaya bahan penolong, BDP dan BBP dimasukkan ke debit senilai 500.000 rupiah. Dan persediaan bahan penolong dimasukkan ke kredit senilai 500.000 rupiah. Di situ ada pencatatan BTK juga. Di situ ada BDP dan BTK senilai 2.025.500 rupiah dimasukkan ke debit. Gaji dan upah juga dimasukkan ke kredit seharga 2.025.000 rupiah. 2.250.000 rupiah. Ada juga di situ pencatatan BOP-nya, BDP dan BOP-nya dimasukkan ke debit seharga 3.300.000 rupiah dan berbagai rekening yang dikreditkan dimasukkan ke kredit seharga 3.300.000 rupiah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kesalahan tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.